Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu di tempat ini, di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pula untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum kita memulai, kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita juga pemahaman dan Allah berikan kita rezeki yang baik. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kepada para nabi, ini adalah orang-orang yang paling sukses dalam mendidik keluarga, bahkan mereka mendidik umat dengan baik. Jika kita melihat kepada keberhasilan mereka, maka kita akan dapat tarik sebuah kesimpulan bahwasannya keberhasilan para nabi di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai pendidikan mereka dari mulai lingkungan, kemudian kepada kelompok masyarakat, dimulai dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata menjaga dan merasa bertanggung jawab terhadap keluarga untuk menjaga mereka dari api neraka, ini pun termasuk salah satu asas dasar penting bagi seorang ayah, pemimpin keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya adalah mendidik mereka untuk terjaga agar tidak jatuh ke dalam api neraka. Maka kalau kita melihat Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, ini adalah orang yang paling sukses mendidik keluarga. Orang yang paling sukses mendidik keluarga Ibrahim alaihissalam, maka dia dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa salah satu istrinya, yaitu Hajar, dari kota Palestina, dibawalah Hajar bersama Ismail yang sedang digendong. Waktu itu Ismail sangat bayi, kecil. Pergi dibawa ke Mekah. Waktu itu Mekah wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang enggak ada pepohonan, enggak ada air, enggak ada kehidupan, bahkan enggak ada orang di situ.
Hajar diletakkan di situ bersama sedikit bekal kurma dan air putih. Begitu Hajar ditinggalkan, berbalik badan Ibrahim kembali lagi ke Palestina, maka Hajar ketika itu berteriak atau memanggil Ibrahim, mengatakan, "Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim terus berjalan sampai akhirnya Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan agar kami tinggal di sini?" Maka Ibrahim mengatakan, "Iya, Tuhanku memerintahkan untuk tinggal di sini." Kata Hajar ketika itu, "Kalau ini perintah Tuhanmu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan aku." Sampai akhirnya kita tahu keluarlah air Zam-Zam menjadi sebuah awal kehidupan, berkumpulnya manusia sampai akhirnya menjadi pusat peradaban. Tapi yang ingin kita ambil dari kisah ini, salah satunya adalah ternyata ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, yang menyebabkan Hajar berani tinggal di lembah yang tidak ada seorang pun tinggal di sana adalah ketika dia katakan, "Apakah ini perintah Tuhan?" Maka Ibrahim mengatakan iya. Hajar mengatakan, "Kalau begitu dia tidak akan pernah menyia-nyiakan aku." Dari mana Hajar mendapatkan keyakinan ini? Tentu pendidikan dari Ibrahim alaihissalam. Ternyata Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Awal pertama kali adalah dengan tauhid kepada Allah. Maka ketika dia datang berikutnya, dia datang kepada anaknya Ismail yang ketika itu sudah mulai dewasa, belum balik tapi sudah mulai tamyiz. Dia datang dengan mengatakan, "Ya bunai, ini ara fi manam, wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku anni adbah. Aku nyembelih engkau. Madza tara? Fanzur madza tara." Wahai anakku, apa pendapatmu? Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, lagi tidur dia sembelih langsung, tidak. Dia ajak anaknya bicara. "Apa pendapatmu? Aku diperintahkan dalam mimpiku untuk menyembelihmu." Apa kata Ismail alaihissalam? Ya, Ismail ketika itu belum balik, tapi sudah mulai bisa berpikir tentang yang baik dan yang jelek, sudah tamyiz namanya. Maka berkata Ismail, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Adakah anak yang bisa patuh kepada orang tuanya sampai tingkat kepatuhan dia rela disembelih oleh orang tuanya? Pertanyaan berikutnya, kalau ternyata cuman Ismail yang mampu patuh kepada orang tua walaupun disembelih, apa yang ditanamkan Ibrahim sehingga anak begitu patuh kepada ayahnya? Ternyata yang ditanamkan Ibrahim adalah dia tahu ini perintah Tuhannya, dikenalkan dengan Tuhannya. Begitu juga ketika Ibrahim dan Ishak ingin meninggal, falamma hadaral maut, ketika kematian sudah mendatangi Ismail atau Ishak, dia berkata, dia kumpulin anak-anaknya. Qalu ma na'budu, kalau aku nanti mati, apa yang kalian sembah? Ini di hujung hayat. Yang ketika itu ayahnya mau mati, dikumpulkan anak-anaknya. Ditanya kepada anak-anaknya di hujung hayatnya, bukan ditanya tentang harta, bukan ditanya tentang pembagian warisan, apa yang kalian sembah setelah aku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai abati, wahai bapakku, nanti kalau kau meninggal, yang kami sembah adalah yang kami sembah adalah Tuhanmu, Tuhan ayahmu Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak. Kami semua muslim, kami semua berserah diri kepada mereka. Ini pun masih keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata salah satu kunci kesuksesan dia di dalam mendidik keluarganya
ketika dia dekatkan keluarganya mengenal tentang Tuhannya. Jadi lahirlah anak yang patuh karena patuh kepada Allah. Jadi lahirlah istri yang patuh yang ditinggalkan di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, karena Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dibangun, ketaatan dan kepatuhannya karena berharap ridho Allah. Coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Muhammad SAW, atau Luqman kita lihat dalam Quran. Luqman Al-Hakim, sampai orang menjuluki dia Al-Hakim. Luqman ada Al-Hakim itu yang bijaksana, karena memang sifat ayah itu harus bijaksana. Ayah itu bijaksana itu bukan hanya lembut, baik, bukan. Bijaksana itu bersikap yang tepat, yang didasari ilmu, itu bijaksana. Maka Luqman dikatakan hakim. Coba lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Sebelum dia mengatakan la tamshi fil ardi maraha, wahai anakku, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jangan kau buang wajahmu ketika kau berbicara dengan manusia. Sebelum dia bicara itu, sebelum dia mengajarkan etika berjalan, etika bicara, etika bertemu orang, etika berakhlak, apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini poin yang pertama kali ditanamkan Luqman kepada anaknya. Setelah itu baru dia sebutkan beberapa etika dan ilmu. Jangan kau patuhi kedua orang tuamu, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, jangan kau buang mukamu ketika bicara dengan orang lain. Tapi sebelum etika-etika dan adab-adab itu ditanamkan oleh Luqman, Luqman pertama kali bilang kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena poin yang pertama itu yang dia sebutkan menunjukkan itu adalah poin yang terpenting. Poin yang terpenting. Bahkan Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat. Mendidik Ali. Dari kecil Ali dididik Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar ketika di hijrah itu, waktu masih hijrah, awal hijrah Madinah atau perang Uhud atau perang Badar, Abdullah bin Umar masih sekitar umur 15-16 tahun. 16 atau 15 tahun, tapi dia sudah pengen ikut perang. Banyak para sahabat, Ali bin Abu Thalib, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Hamzah, sahabat-sahabat muda yang lain, banyak, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat muda itu semua, sebelum mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar di akhir Islam, mereka itu semua dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka tinggal di dekat rumah Rasulullah SAW. Mereka selalu kumpul bersama Rasulullah SAW. Apa yang pertama kali Rasul tanam kepada mereka? Rasulullah tanamkan kepada mereka akidah tauhid 13 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di Mekah Rasulullah menanamkan tauhid. Bahkan turun Al-Quran sebelum Rasulullah SAW pergi ke Madinah. Al-Quran di Mekah selalu berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang keyakinan, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Kenapa? Membesarkan hati dan menanamkan ke dalam jiwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kalau itu sudah tertanam, maka dia tahu nilai dunia. Dia mengerti harga dunia. Sehingga ketika dia disuruh memilih antara dunia dan akhirat, mereka akan memilih akhirat karena sudah tertanam wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mengapa Utsman bin Affan pernah hampir mensedekahkan seluruh hartanya? Karena tahu akhirat lebih baik, lebih kekal. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu an pernah mewakafkan seluruh hartanya? Karena tahu. Bahkan Su'aib Ar-Rumi, seorang sahabat yang kaya raya di Mekah, sampai kalau dia ingin pergi ke Madinah dan dia bawa semua perdagangan dia pergi ke Madinah, sebagian orang Mekah khawatir
usaha mereka akan bangkrut gara-gara hilangnya Suhaib ini. Sehingga mereka berusaha menghalangi Suhaib, jangan pergi ke Madinah. Akhirnya Suhaib tahu, kalian itu menghalangi aku karena kalian takut hartaku. Kata Suhaib, kalau begitu ambil semua hartaku ini, biarkan aku pergi ke Madinah. Akhirnya dia pergi ke Madinah, dia tinggalkan semua harta di Mekah. Turunlah ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashtari nafsahu. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya mencari ridha Allah. Kenapa mereka berani berkorban, meninggalkan seluruh harta mereka, pindah ke Madinah? Tertancap akidah yang benar di dalam diri, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Coba perhatikan sahabat yang meninggal pada perang Uhud, ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat muda. Hidupnya ketika dia bersama orang tuanya penuh dengan kemewahan. Bahkan dikatakan kalau dia berjalan sebelum dia sampai, minyak wanginya sudah sampai duluan. Kalau dia salaman, tangannya menunjukkan tangan yang begitu lembut, anak yang tidak pernah diberikan beban kerjaan yang berat. Kalau dia menggunakan pakaian, yang menggunakan sendal, sendal itu belum pernah dipakai oleh pemuda-pemuda Mekah, sudah dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Hidupnya penuh dengan kemewahan, kelapangan dan kemudahan. Tapi begitu dia masuk ke dalam Islam, ibunya bersumpah tidak akan memberikan sedikit pun harta kepada Mus'ab bin Umair, sampai dia dipasung. Tapi kenapa dia tetap kokoh? Yang akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badannya. Kalau ditarik kain kafan menutupi wajahnya, terlihat kakinya. Kalau ditarik kakinya, kain kafan menutupi kakinya, terlihat wajahnya. Akhirnya kain kafan ditutupi wajahnya dan kakinya ditutupi dengan dedaunan. Para sahabat ketika itu menangis melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair. Bukan menangis karena sedih atau bukan menangis karena menyesal, tapi menangis ini adalah pemuda kaya raya tapi saat ini meninggal dalam keadaan kekurangan dari kainnya. Apa yang menyebabkan dia mampu itu, Pak? Akidah tertanam dalam dirinya. Maka ini semua kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh. Luqman orang soleh, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita Muhammad yang paling pintar bertarbiyah. Semuanya mereka memulai tarbiyahnya dengan tauhid, menanamkan di dalam hati kepada keluarga Allah Subhanahu wa taala tujuan hidup kita. Maka suatu hari, contoh, Rasulullah SAW pada suatu hari bersama Mu'adz bin Jabal naik kendaraan himar, keledai. Dia naik keledai berdua. Ini kisah Rasulullah SAW menanamkan tauhid kepada dua orang. Pertama kepada Abdullah bin Abbas, yang kedua kepada Mu'adz bin Jabal. Kepada Mu'adz bin Jabal ini, Rasulullah SAW ketika itu naik di atas keledai, bergoncengan bersama Mu'adz bin Jabal. Rasulullah ketika itu bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadru ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Ya Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah kepada hamba dan apa hak hamba kepada Allah? Hak Allah kepada hamba berarti kewajiban hamba yang harus ditunaikan karena itu haknya punya Allah. Lalu hak hamba itu berarti kewajiban Allah yang Allah wajibkan buat dirinya untuk hambanya. Maka Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam." Ini etika yang baik. Mu'adz bilang, karena dia pengen jawabannya Rasulullah, dia bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasulullah kabarkan di situ, haqqullah 'alal ibad alla ya'buduhu illa bima alla yusyriku bi syai'an. Kata Rasulullah SAW, hak Allah kepada hamba ayyabuduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar hamba beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah, hak kita punya hak. Berarti kewajiban Allah. Bukan kita yang mewajibkan Allah, tapi Allah wajibkan untuk dirinya sendiri.
karena rahmat dan kebaikan Allah. Hak Allah kepada hamba atau hak hamba kepada Allah, alla yu'adzib ma la yusyrik bi syai'an. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini memang pembahasannya panjang. Artinya di kitab Tauhid jelas. Tapi yang ingin jadi poin kita adalah Rasulullah ketika berdua dengan Mu'ad yang ketika itu kecil, ditanamkan pertama kali adalah kamu harus tahu kewajiban kamu itu adalah hak Allah. Di sini pun poin bagi kita, Pak. Maka kita pun ketika mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik istri, mendidik diri sendiri, pahamkan hak Allah. Nggak boleh hak Allah diganggu. Itu kewajiban kita. Itu perjanjian yang kita telah diambil ketika kita di dalam alam azal atau alam sebelumnya. Bahkan sudah diambil perjanjian itu ketika kita masih dalam ruh. Beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Rasulullah mencontohkan dalam Mu'ad bin Jabal ini, Rasulullah katakan kepada Mu'ad, itu adalah hak Allah. Di sini pelajaran juga, apakah Rasulullah SAW mengajarkan Mu'ad untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid? Tidak. Sedang naik kendaraan, sedang dalam keadaan santai, diajak ngobrol, tapi ternyata cara itu membuat Mu'ad selalu ingat apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka dari ini surat Adz-Dzariyat itu menjadi sebuah prinsip yang harus kita ajarkan kepada anak dan istri kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Ajarkan ini kepada istri kita. Kita itu hidup untuk ibadah. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kita ini hidup untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali kita mentauhidkan Allah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka itu tidak akan pernah dikatakan ibadah. Sebagaimana orang sholat, kalau tidak berwudu tidak akan pernah dikatakan sholat. Seperti itulah orang yang beribadah, kalau tidak mentauhidkan Allah, tidak dikatakan dia beribadah kepada Allah. Sehingga kesadaran pertama ini, kesadaran kita diciptakan untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah. Bahkan kalau hak Allah yang paling utama ini tidak tertunaikan, itu adalah kejelekan yang paling jelek. Bahkan itu adalah fitnah yang paling besar. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ay akbarul kabair. Ya Rasulullah, dosa besar apa yang paling besar? Syirku billah. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran ketika Allah menyebutkan 10 wasiat. 10 wasiat, di antara wasiat yang pertama, qul wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan keputusan Allah. Jadi keputusan wa qadha, ini keputusan Allah yang enggak bisa diganggu gugat. Alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Baru setelah itu kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam hadis, ya, jadi sadarkan dari kecil ke anak kita, kepada istri kita, kepada diri kita, apa sih tujuan kita? Ini juga harus dibicarakan dalam rumah tangga. Tujuan kita rumah tangga ini apa? Maaf, sebagian orang nggak punya konsep dalam rumah tangga, Pak. Dia cuma punya konsepnya sama istrinya, ya udah kita pokoknya kerja, kumpulin duit yang paling banyak. Hanya itu batasan mereka. Tapi nggak ngerti tujuannya apa. Lah kalau kamu sudah kerja, kumpulin duit, lalu apa? Apa tujuannya? Apa setelah itu apa? Ya nikmatin hidup saja, Ustaz. Selesai seperti itu aja hidupmu. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah salatku,
Qul inna sholati wa nusuki, ibadahku, sembelihanku, nusukku, wa mahyaya wa mamat, hidup dan matiku lillah. Tanamkan ini. Hidup kita, mati kita, capek kita, kerja kita, tidur kita, bangun kita, semua yang kita lakukan harus lillah. Tanamkan ini juga kepada istri, tanamkan ini kepada anak, sehingga dia mengerti kalau ada sesuatu hal yang memalingkan kita dari tujuan kita, jangan pernah kerjakan. Kalau ini tidak dipahami, kalau tujuan ini tidak ditanamkan, maka bisa jadi berumah tangga tapi tidak mengerti kemana mereka harus berlabuh. Sehingga nanti akhirnya karena mereka tidak mengerti harus kemana dan apa tujuannya, akhirnya mereka tersesat, akhirnya mereka terdampar, akhirnya mereka karam, akhirnya mereka hancur. Kenapa? Gak mengerti mau kemana. Ketika kita bekerja, Pak, kita kerja dari pagi sampai sore, setiap hari kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Ya kewajiban Ustaz, ngumpulin duit Ustaz. Bukan, kita bekerja untuk menyempurnakan ibadah kita. Dengan bekerja kita dapat uang, dengan dapat uang kita bisa beli pakaian, dengan pakaian kita bisa sholat. Ada uang lebih kita bisa haji, sempurna. Ada uang lebih kita bisa zakat, sempurna. Ada uang lebih kita bisa berbuat baik, sempurna. Kita bisa menunaikan kewajiban kepada anak istri, menafkahkan anak istri, sempurna. Semua untuk ibadah. Kalau sudah mengerti bekerja untuk ibadah, maka dia tahu yang haram tidak akan mungkin menyempurnakan ibadah. Berbeda dengan orang yang bekerja adalah tujuannya untuk mengumpulkan harta yang paling banyak agar dianggap terbanyak, terhebat, terkaya. Maka karena itu tujuan dia, terkadang dia tidak melihat rambu-rambu yang halal dan yang haram. Tujuannya terbanyak, terhebat. Beda dengan orang yang tujuannya ibadah, tetap dia bekerja. Bagaimana saya mau menjadi mukmin yang sempurna? Mukmin yang sempurna itu yang mereka haji. Bagaimana saya mau haji kalau saya nggak punya harta? Artinya semua yang dia kerjakan dalam kehidupannya tetap patokannya, tujuannya lillah. Begitupun istri. Kenapa istri mendidik anak? Kenapa kita harus sabar mendidik anak? Kenapa istri harus menjaga rumah, menghidupkan tarbiyah di dalam rumah tangga? Tujuannya untuk mendidik anak-anak yang beribadah kepada Allah. Ya, kalau rumah tangga dibangun di atas tauhid pemahaman ini, maka akan berjalan selaras dan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah satu saja, ayah tujuannya akhirat, tapi si istri belum diajari itu. Dalam satu kapal ada dua tujuan, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Dalam satu motor, dua orang yang naik punya dua tujuan. Pasti akan terjadi percekcokan. Maka harus pendidikan yang pertama kali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanamkan ini. Saya menikah kepada kamu karena saya mau beribadah kepada Allah. Saya bekerja karena saya mau beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hidup saya untuk mencari ridha Allah. Tolong bantu saya, jangan palingkan dari tujuan hidup saya. Maka itu Rasulullah SAW ketika ditanya, Pak, ya Rasulullah, aymali khairin. Ya Rasulullah, harta apa yang terbaik? Fanattakhidu, agar kami kumpulkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan ketika itu, harta yang terbaik yang kau kumpulkan lisanu dzakir, lisan yang selalu berzikir, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, wal mar'atu mu'minah tu'inu fi dinik, seorang wanita mukminah yang dia menolong engkau untuk taat kepada Allah. Kenapa kita mempertahankan rumah tangga? Kenapa kita menikah? Kenapa kita bersama?
mempertahankan karena saling menolong untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tanamkan ini dalam rumah tangga kita. Pahamkan ini untuk istri kita. Jadi dia pun punya pemikiran yang sama. Jangan sampai kalau tadi si laki-laki yang beranggapan bahwasannya kerja itu untuk menjadi yang terbanyak, sehingga dihabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, nggak memperhatikan koridor halal dan haram, yang penting yang terbanyak. Habis tenaga dia, habis pikirannya, habis waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitupun wanita, harus diajarkan istri kita. Diajarkan tentang makna kehidupan, tujuan kehidupan, mengapa kita hidup, kita untuk beribadah kepada Allah, kita untuk kembali kepada Allah. Jangan palingkan wajahmu, jangan palingkan pandanganmu kepada sesuatu yang memalingkan kita dari Allah. Jangan kau tersilaukan, jangan kau terlenakan, jangan kau tergoda dengan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, karena itu bukan tujuan kita. Kita tujuannya adalah Allah. Itu hak Allah yang tertinggi. Jangan sekutukan Allah. Maka dari ini tadi kita singgung juga, Luqman ketika mengajar kepada anaknya, Luqman berkata kepadanya, la tusyrik billah. Wahai bunai, ya bunai, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berikutnya, selain kita menanamkan tujuan tadi, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan sholat kita, nusuk kita, ibadah kita, sembelihan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Ajarkan ini kepada keluarga. Tanamkan ini kepada anak. Haqqullah alal ibad. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Haqqullah alal ibad. Ini hak Allah kepada hamba. Yang berikutnya, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan kepada seorang sahabat yang muda, yaitu Abdullah bin Abbas. Sama keadaannya ketika itu Rasulullah pun di atas keledai, di atas kendaraan, bergoncengan berdua dengan Abdullah bin Abbas. Rasulullah ngambil kesempatan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku ingin ajarkan kau beberapa kata. Berulang Pak, keadaannya mereka berdua, keadaannya di atas kendaraan, keadaannya sedang bergoncengan, keadaannya pun sambil mengatakan, bertanya. Kalau Mu'adz tadi ditanya, Mu'adz tahu nggak hak Allah? Mu'adz bilang Allah wa Rasulullah. Kalau Abdullah bin Abbas, ya gulam, dipanggil dulu agar dia memperhatikan. Inni u'allimuka kalimat. Aku mau kasih tahu kamu beberapa kata. Ternyata dalam keadaan seperti itu, ucapan-ucapan yang diajarkan Rasulullah terus teringat oleh Abdullah bin Abbas walaupun Rasulullah sudah meninggal puluhan tahun. Apa kalimatnya? Ihfazillaha yahfazka. Satu, jagalah Allah. Allah akan jaga engkau. Apa yang dimaksud jagalah Allah? Ternyata ini yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, kepada para sahabat, sehingga mereka punya mental yang baja, punya jiwa yang kuat, punya tekad yang tidak pernah patah. Mereka punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan kebaikan. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Disebutkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan jagalah Allah? Kata para ulama, jagalah syariat-syariat Allah. Jaga yang wajib, jaga sholat, jaga yang halal, hindari yang haram. Itu namanya ihfazillah, jagalah Allah. Ternyata wasiat Rasulullah SAW selain mentauhid, jagalah perintah-perintah Allah. Ini pun harus kita wasiatkan ke anak-anak kita. Yang paling tinggi harus dijaga tadi tauhid. Yang kedua yang harus dijaga sholat. Karena itu rukun Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakat. Lihat rukun Islam. Rukun Islam itu adalah rumus yang terpenting dalam pendidikan. Ustaz, saya mau didik anak dari mana ya Ustaz? Didik anak
kunci rumusnya rukun Islam. Kita lanjut nanti insyaallah setelah azan sedikit lagi. Masih dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Tadi kita masuk ke dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang ketika itu Abdullah bin Abbas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya. Ini pun menjadi sebuah pelajaran, kita katakan tadi, terkadang mendidik anak, berbicara kepada keluarga, menanamkan satu keyakinan kepada mereka, bukan berarti harus di tempat yang serius. Bisa jadi kita dalam mobil, sambil berbicara, sambil ngobrol, atau mungkin di atas kendaraan, bergoncengan di atas motor, sambil mereka bermain, kita gunakan bahasa yang mereka pahami dengan mudah, tapi kita tanamkan kepada dia sesuatu yang terpenting dalam hidup, tauhid kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, ini u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Disebutkan oleh para ulama, ini adalah wasiat yang mencakup semua bimbingan. Jagalah Allah. Maksudnya perintah Allah, hukum Allah, syariat Allah, jaga. Kalau kita ditanya apa yang paling terpenting Ustaz? Tadi la ilaha illallah. Itu yang terpenting. Jaga tauhidmu. Jangan sampai rusak akidahmu, agamamu, keyakinanmu dengan apapun di dunia ini. Yang kedua, jaga sholat, karena itu rukun Islam. Perintahkan kepada anak kita, keluarga kita, untuk mereka terus menjaga sholatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir. Bukan wasbir. Wasbir itu sabar. Wastabir itu sabar tapi ditambah satu huruf to. Dalam bahasa Arab, kalimat kalau ditambah satu huruf pasti memiliki makna yang lebih. Wastabir itu asal kalimat dari sabar, tapi tambah to artinya sabarmu pun ditambah. Wastabir 'alaiha, sabar untuk memerintahkan keluargamu sholat. Coba perhatikan, Ibrahim alaihissalam juga memperhatikan sholat kepada anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqima sholat wa min dzurriyyati. Doa siapa ini? Ibrahim. Ternyata Ibrahim pun konsen kepada anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Karena sholat ini adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walidzikrillahil akbar. Karena sholat ini mencegah keji dan mungkar dan zikir kepada Allah yang paling besar. Apa hubungannya dengan pendidikan Ustaz? Sangat penting. Kau bisa jaga fisik anakmu, bisa kau lindungi, kau lihat, kau perhatikan fisiknya. Tapi yang menumbuhkan hasrat di dalam hati dia cuma Allah. Yang menumbuhkan keinginan dalam diri dia itu hanya Allah. Agar tumbuh dalam diri dia keinginan kebaikan dan membenci kejelekan, itu sholat caranya. Karena sholat mencegah keji dan mungkar. Awal pencegahan keji dan mungkar adalah bencinya di dalam hati terhadap kemungkaran, bencinya dalam hati terhadap kekejian. Siapa yang bisa menanamkan itu dalam hati anak kita? Apakah orang tua bisa menanamkan? Ustaz, saya ajarkan anak saya supaya benci kemaksiatan. Ustaz, kau ajarkan dia benci kemaksiatan, tapi dia duduk dengan teman kelasnya yang akrab mengajarkan dia kemaksiatan. Perkataanmu tidak ada nilainya dibanding perkataan teman dia. Karena hati mereka siapa yang membolak-balikkan? Allah. Sholat itu salah satu cara penjagaan mahkota hati dia. Itu maka dikatakan ihfadillaha yahfadka. Kalau kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Apanya yang dijaga? Apakah fisiknya? Masuk fisiknya. Apakah cuma sekedar badannya?
Allah akan jaga hasrat dan keinginan hatinya. Allah akan jaga pikirannya. Allah akan jaga dirinya. Itu penting, penjagaan hasrat dan keinginan. Karena itulah orang-orang yang Allah beri bimbingan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah yang menciptakan di hati kalian keimanan dan Allah indahkan iman itu dalam hati kalian dan Allah jadikan kalian benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang Allah bimbing. Siapa yang menumbuhkan di hati benci kepada kemaksiatan, Pak? Allah. Kita jangan maksiat, kita jauhkan dari HP. Kita jauhkan dari temannya, kita jauhkan dari lingkungannya. Betul, itu jalan yang benar. Tapi kalau terus hati dia rindu dengan maksiat, dia akan terus berpikir bagaimana cara maksiat itu dia lakukan. Tapi kalau Allah sudah lindungi dia, gak suka hatinya kemaksiatan, benci hatinya kemaksiatan, gak cocok dia kalau berteman dengan orang yang berbuat maksiat. Yang menanamkan itu Allah. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana supaya Allah tanamkan itu kepada anak kita, Ustaz? Salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahil akbar. Ini termasuk ihfadillah. Walaupun Ibnu Rajab menyebutkan ketika dalam hadis ihfadillah ini, jagalah Allah, sampai dia katakan jaga wudu'mu, jaga solatmu, jaga imanmu, jaga ibadahmu, jaga akidahmu, jaga yang halal, jaga yang haram. Jaga jangan sampai anak kita makan yang haram, Pak. Ini di dalam hadis, ya. Bahkan para ulama sebelumnya, kalau hadis jelas, ada orang yang makan haram, minum haram, dikenyangkan dengan yang haram, kemudian dia berdoa, faka'annama yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Orang tua ngasih makan anaknya haram, lalu dia doa, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Dikenyangkan dengan yang haram, pakaiannya dengan yang haram. Setiap yang dimakan oleh anak menjadi darah dan menjadi daging, itu akan mempengaruhi perangai. Karena setiap apapun kita makan pasti mempengaruhi diri kita. Obat kita makan mempengaruhi kita supaya sembuh. Susu kita makan, madu kita makan, semua makanan yang kita makan itu ada pengaruh dalam diri kita. Begitupun dalam kehalalan dan keharaman, itu akan ada pengaruh dalam perangai diri. Ihfadillah yahfadka. Kata Rasulullah SAW ketika kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Lalu kata dia, Rasul melanjutkan, ya, ihfadillaha tajidu tujahaka. Kalau kau jaga Allah, kau komitmen. Kan tadi sudah dikatakan jagalah Allah, Allah jaga engkau. Diulang lagi, jagalah Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapan. Kan tadi sudah dikasih tahu jagalah Allah. Kenapa sekarang diulang jagalah Allah? Karena menjaga hubungan dengan Allah itu komitmen terus-menerus yang tidak akan pernah bisa putus. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah jaga engkau. Sudah diwasiatkan. Kenapa kalimat kedua berulang lagi? Ihfadillah, jagalah Allah. Karena menjaga hubungan dengan Allah itu enggak sekali, Pak. Ustaz, saya sudah hijrah, bagus. Apakah sudah selesai? Belum, baru permulaan. Sampai kapan, Ustaz? Gak lama. Sampai kapan, Ustaz? Cuman sampai mati. Berarti orang baru hijrah itu baru mulai, Pak. Belum berhasil. Yang berhasil siapa, Ustaz? Yang berhasil yang udah mati dalam tauhid, itu yang berhasil. Kalau belum mati dalam tauhid, sudah berhasil belum, Ustaz? Belum. Belum berhasil. Karena semua orang akan mungkin tergelincir di akhir hayatnya kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Ihfadillah. Yang kedua dikatakan, jagalah Allah tajidu tujahaka. Kalau kau jaga Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Dia berikan optimisme, Pak. Jangan takut, ada Allah. Kalau kau jaga Allah, baik hubunganmu dengan Allah, relasimu, hubungan akrabmu baik dengan Allah, Allah jaga engkau. Ditumbuhkan di dalam jiwa anak
bahwasannya kepercayadirian, selama saya baik Allah pasti tolong saya. Selama saya lurus saya pasti menang. Selama saya tidak berbuat macam-macam, Allah pasti ada bersama saya. Kepercayadirian. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ini perlu ditanamkan kepada anak. Kepercayadirian bahwasannya Allah akan menjaga dia, melindungi dia, Allah akan bersama dia, Allah akan memantau dia, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan, harus ditanamkan. Sehingga ketika dia jadi pedagang, dia tawakalnya tinggi. Ketika dia berusaha, dia tawakalnya tinggi. Ketika dia sedang melakukan sebuah hal, kecemasannya hilang, ada Allah. Kenapa ketakutan yang berlebihan, sesuatu yang belum berhadir? Karena tidak percaya akan datangnya Allah yang menolong. Kenapa cemas yang berlebihan dengan sesuatu yang belum pasti? Belum pasti terjadi, cuman cemasnya sudah lebih besar daripada kepastian. Kenapa kecemasan hadir? Karena merasa siapa yang akan tolong saya. Ketika dikenalkan kepada dirinya, Allah akan jaga engkau. Kalau kau jaga Allah, kau akan dapatkan Allah di depanmu. Maka dia akan menjadi jiwa yang selalu tenang, jiwa yang selalu optimis, jiwa yang gak pernah sedih. Yakin Allah bersama saya. Lanjutannya kata Rasulullah SAW, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, mintalah kepada Allah. Hatinya dikaitkan terus dengan Allah, Pak. Nah, kita pun bisa. Ya, istri minta sama suami, ya, kapan dong Bunda dibeliin mobil? Naik motor terus, Bun, hujan-hujanannya. Apa kata si ayah? Sabar, Bun, banyak doa sama Allah. Doa terus ya. Ya gimana kalau enggak doa mau apa? Jangan sampai doa pun kita ragu. Kalau dengan doa ragu, ya subhanallah. Sama seperti dengan anak-anak. Anak-anak minta kita mainan, minta apa yang dia mau. Coba sebelum dia minta sama kita, suruh doa sama Allah. Fas'alillah. Fa idza sa'alka fas'alillah. Coba saja, Pak. Dia minta nih. Ayah, aku mau minta mainan remote ya. Boleh. Nanti kalau ada ayah ada rezeki ya. Oke. Tapi kamu doa sama Allah. Doa dia sama Allah. Begitu kita sudah punya rezeki pun kita harus komitmen dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kita bawa, kita kasih mainannya. Senang gak dia dengan doanya? Senang. Masya Allah, doanya terkabul kan. Besok dia punya hajat gak minta ke kita duluan, dia minta ke Allah lagi, Pak. Itu fa idza sa'alka fas'alillah, kata Rasulullah SAW. Ngajarin Abdullah bin Abbas, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Di sini pun poin berikutnya, ajari anak kemuliaan dan kehormatan diri. Tidak berharap kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak juga meminta kepada makhluk. Ajarkan mereka minta kepada Allah. Ya, bukan berarti minta kepada makhluk mutlak haram, tidak. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah yang pertama kali harus digantungkan dalam permintaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza sta'anta fasta'in billah. Poin yang keempat nih, Rasul ajarkan Abdullah bin Abbas, kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Masih tauhid juga, Pak. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta tolong kepada Allah. Dua-duanya minta, tapi minta tolong ini khusus dalam keadaan kesulitan. Kalau minta yang pertama itu adalah harapan. Kalau kau minta harapan lebih umum. Kalau kau minta terhindar dari kesulitan, minta tolong sama Allah. Kalau kau lagi sulit, kau lagi terpepet, kau lagi terpojokkan, kau lagi susah, fasta'in billah. Minta tolong pada Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, wa'lam anna ummata law istama'a la yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, kalau seandainya satu kaum, satu umat berkumpul ingin memberikan engkau manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan engkau manfaat kecuali yang telah Allah tulis untuk dirimu. Subhanallah. Diberikan keyakinan, Pak.
kepercayadirian, ketawakalan, diberikan kepada dia sesuatu yang membuat jiwanya besar. Semua orang berkumpul kalau ingin memberikan kau manfaat. Lam yanfa'uk, mereka tidak akan bisa memberikan kau manfaat. Kalau orang sudah punya pikiran kayak begini, Pak, berani. Hidupnya mulia, nggak ada yang dia takutkan, tidak merendah kepada siapapun. Dia berani mengambil risiko. Kenapa? Seandainya semua manusia berkumpul ingin mencelakakan saya, kalau Allah tidak celakakan, saya tidak akan celaka. Kalau seandainya semua manusia berkumpul ingin memuliakan saya, kalau Allah ingin hinakan, saya tetap hina. Dia punya jiwa yang kuat. Dia punya iman yang bagus. Lalu kata Rasulullah SAW, "Fa in istama'u ala yadurruka." Kalau seandainya mereka berkumpul ingin memudaratkan engkau, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan bisa mencelakakan engkau kecuali yang telah Allah tulis untukmu. Dipahamkan tentang takdir. Dipahamkan tentang takdir. Kalau Allah inginkan dan itu terjadi, katakanlah qadarallahu masya wa fa'al. Kalau mudarat itu terjadi untuk dirimu, itu pasti dengan kehendak Allah. Katakanlah qadarallahu masya wa fa'al. Maka dikatakan di akhir hadis, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena dan telah keringlah tinta kertas yang ditulis. Artinya takdir sudah tertulis. Dari ini, dari hadis Abdullah bin Abbas ini, semua dari awal sampai akhir semuanya berkaitan tentang tauhid. Semuanya berkaitan tentang akidah dan keyakinan. Semuanya berkaitan tentang ta'aruf ilallah, mengenal Allah, menjadikan Allah sandaran yang terbesar, menjadikan Allah harapan yang terbesar, menjadikan Allah tempat memohon, tempat kembali, tempat minta tolong. Dikenalkan kepada Allah segala hajat dan kebutuhan. Ini penting. Ketika dia takut, ajarkan dia ta'awud. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ya artinya a'udzubillah? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Kalau kamu baca ini, syaitan semuanya kabur. Sehingga dia terbiasa ta'awud kepada Allah. Ketika dia sulit, susah, atau dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, katakan fasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh para ulama di sini bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang ta'affuf. Apa itu ta'affuf? Mempunyai sifat iffah, mulia, menjaga kehormatan, tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Dan kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah tadi, kalau kau minta, mintalah kepada Allah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Semua manusia berkumpul memberikan kau manfaat, tidak akan memberikan manfaat kecuali yang Allah telah tulis untuk engkau. Itu akan melahirkan sifat iffah, dia punya kehormatan diri. Kalau itu ada, Allah Subhanahu wa taala mencintai, walillahi izzah walirrasul walil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, izzah, kemuliaan itu, kehormatan itu milik Allah, milik Rasul dan milik orang-orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 273 Allah berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Allah puji orang-orang yang ta'affuf, menjaga kehormatan diri. Orang-orang fakir yang mereka dikepung di jalan Allah, mereka tidak mampu berdagang di muka bumi ini karena terkepung, terboikot. Tapi apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya, tapi orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka ini adalah orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, mereka menjaga kehormatan diri mereka. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kalian akan melihat dengan ciri mereka. Mereka tidak pernah minta kepada manusia ilhafa. Allah puji di surat Al-Baqarah 273 sifat ta'affuf. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
ma asaba min musibatin fil ardi, atau dalam Al-Qur'an surat Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa musibah di muka bumi, tidaklah dalam dirimu kecuali di dalam kitab sebelumnya telah kami tuliskan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh itu bagi Allah sangat mudah. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas ini pun Rasulullah menyelipkan ajaran akidah yang diajarkan adalah beriman kepada takdir. Kalau Allah takdirkan maka terjadi, dia terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan, walaupun seluruh manusia berkumpul, dia tidak akan pernah terjadi. Maka di sini pun ajarkan kepada anak kita tentang qadarullah, takdir kepada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau dia tahu itu takdir Allah, dia tidak bersandar dan bangga kepada dirinya. Dia katakan ini adalah kebaikan Allah. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia tidak pun kecewa terlalu berdalam, karena dia tahu ini adalah kehendak Allah. Seandainya seluruh manusia berkumpul ingin memberikan kau celaka, tidak akan mencelakakan engkau. Beriman, wa rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Di sini poin juga, ajari, pahamkan takdir. Istri marah kepada suami, bang kenapa bawa duitnya sedikit, bawa duitnya yang banyak ke rumah, jangan sedikit terus. Istri suami bilang, dek, abang juga pengen bawanya sekarung, tapi ngambilnya di mana? Ya kerja dong abang kan udah kerja dari pagi sampai sore. Ini aja badan masih keringetan. Abang udah usaha semaksimal mungkin, sesuai tenaga yang halal, waktu sudah abang curahkan. Qadarullah, Allah takdirkan bawaannya segini. Siapa yang kita mau salahkan? Pahamkan takdir dia. Takdir suami adalah takdir istri. Beda kalau suami memang gak mau kerja. Begitu gak mau kerja, si istri minta duit, lalu si suaminya bilang, dek ini takdir kamu dapat saya. Subhanallah. Si istri langsung bilang, iya bang, takdir abang, saya mau pergi ke pengadilan. Kata dia, subhanallah. Ya memang takdir dia juga. Tapi maksudnya ajari takdir, menerima kenyataan, menerima ketentuan Allah. Nanti akan ada lagi ilmu-ilmu memahami takdir, ridho dengan pembagian Allah, lapang dada dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah mengajarkan itu kepada Abdullah bin Abbas. Juga diantaranya, ya tadi kita katakan, ajari tauhid, ajari ibadah, ajari ketergantungan kepada Allah, ajari tawakal, ajari memohon dan meminta kepada Allah, ajari takdir. Juga diantaranya, ya ajari mereka untuk selalu menjadikan Allah dan Rasul yang paling mereka cintai. Ajari mereka hal tersebut. Jadikan Allah dan Rasul paling Allah cintai. Suatu hari Pak, Abdullah bin Umar pernah bilang kepada anaknya sendiri. Sebuah hadis Rasulullah berkata, kata Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Abdullah bin Umar mengatakan, ini hadis dari Rasulullah, jangan kau larang wanita-wanita pergi ke masjid. Ini hadis Bukhari Muslim. Tiba-tiba anaknya Abdullah bin Umar bilang, wallahi demi Allah, la'amla'anhunna, aku akan larang perempuan-perempuan ke masjid. Jadi anaknya menganggap dulu di zaman Nabi gak ada orang jahat, orang baik semua. Jadi gak usah perlu dilarang perempuan ke masjid. Di zaman sekarang ini dia bukan di zaman Nabi, zaman tabi'in, dia menganggap banyak kerusakan. Jadi dia tetap beranggapan, enggak, aku akan halangi, aku akan larang perempuan-perempuan ke masjid. Perhatikan ya, bagaimana para salaf menanamkan kepada keluarganya kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih tinggi. Apa kata Abdullah bin Umar? Aqulu qala Rasulullah SAW, aku sampaikan kepada engkau ucapan Rasulullah SAW, tapi kau katakan kau akan menghalangi mereka. La ukallimuka abadan, kata Abdullah bin Umar kepada anaknya, aku enggak mau ngomong sama engkau selama-lamanya. Mengapa Abdullah Umar setegas itu? Karena mereka semenjak para salaf terdahulu selalu menjadikan Allah dan Rasul lebih mereka cintai dari segalanya.
Allah dan Rasulnya. Maka itu Rasul mengatakan, wallahi la yu'min hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa walidi wan nas ajma'in. Demi Allah, kalian tidak akan beriman sampai kalian jadikan aku lebih kalian cintai dibanding orang tua kalian, dibanding anak kalian, dibanding seluruh manusia. Tanamkan kepada hati keluarga kita, anak kita mencintai Allah dan Rasul. Bayangkan Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Bahkan dalam sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pedagang emas. Sementara emas itu nilai tukar uang. Abu Bakar As-Siddiq punya itu. Dia pernah suatu hari bawa semua emasnya dan hartanya ke depan Rasulullah SAW, katakan, ya Rasulullah, ini untuk engkau. Rasul tanya kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasul yang kau tinggalkan buat anak dan istrinya. Oke Pak, kita lihat ceritanya Abu Bakar yang bawa duit. Kira-kira itu perempuan yang di rumah, ketika semuanya dibawa buat Rasulullah dan dikatakan, kutitipkan engkau kepada Allah dan Rasulnya, kalau bukan yang dididik dengan tauhid dan mencintai Allah dan Rasulnya, pasti yang di rumah gak mau juga. Coba saja bapak-bapak bawa semua barang bapak, kasih ke masjid, istri komentar nggak? Istri komentar. Walaupun sekarang kita nggak disunahkan, itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq tidak disunahkan bagi kaum muslimin menginfakkan seluruh hartanya. Paling banyak cuma sepertiga. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq saja yang mampu itu, dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq saja yang mampu itu. Selain keluarga Abu Bakar As-Siddiq, kita bawa semua harta kita Pak. Setelah itu kita pulang ke rumah, ya subhanallah. Bisa jadi ambil rumah. Iya. Maksudnya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa menanamkan itu? Tanamkan kepada keluarganya mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai dunia. Kembali kepada tauhid lagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang paling Allah cintai dari laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang paling Allah cintai dari wanita adalah Aisyah, dari rumah yang sama, dari ayah dan darah yang sama. Ya. Ini pelajaran bahwasannya tauhid itu harus menjadi prioritas utama. Ketika mereka sendiri ingatkan, ihfadillah ya hafadkan. Ketika kita ingatkan mereka bahwasanya jagalah Allah, Allah akan melihat, Allah akan mendengar, Allah akan tahu. Maka yang inilah yang akan tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka meninggalkan yang haram bukan karena ayah, tapi meninggalkan yang haram karena Allah. Mereka meninggalkan yang jelek bukan takut karena manusia saja, tapi mereka meninggalkan yang jelek pertama kali karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid ini sudah kita tanamkan dan berulang-ulang ditanamkan. Berapa tahun Rasulullah SAW menanamkan tauhid sehingga akhirnya turun ayat tentang perintah dan larangan setelah 13 tahun. Berapa lama Rasulullah SAW terus mengajarkan kepada sahabat untuk mentauhidkan Allah? Gak pernah berhenti Rasulullah SAW. Bahkan akhir hayat Rasulullah SAW selalu mengajarkan tauhid. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kisah-kisah ini dari Luqman, dari Ibrahim, dari Nabi kita Muhammad, dan beberapa kejadian Nabi Muhammad ketika mengajarkan tauhid, ini harusnya menjadi contoh kita dalam mengajarkan anak-anak kita. Dan salah satu pembatal atau pelemah untuk kita menanamkan tauhid kepada mereka adalah ketika mereka melihat atau mendengar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita yang mengajarkan dia tauhid, lalu dia lihat dan dia dengar kita berbuat maksiat, maka apa yang kita ajarkan tadi akan berkurang nilainya di sisi mereka. Maka dari itu orang tua pun, kita tidak mengatakan orang tua harus sempurna. Pasti berat kita menjadi orang tua sempurna. Tapi paling tidak jangan menampakkan kejahilan, kebodohan, kemaksiatan di hadapan keluarga dan anak-anak kita. Tutupi kemaksiatan kita. Mohon ampun kepada Allah terhadap kelemahan kita. Sehingga apa yang kita ajarkan kepada mereka
dari tauhid, dari mengenal Allah, dari ibadah, tidak terkontaminasi dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar tentang kita dari kemaksiatan. Allahu alam, mungkin ini yang bisa saya bahas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol dipersilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Oke. Untuk apa, Pak? Harapan kepada Allah. Rukun ibadah. Oke, harapan, takut, dan mencintai Allah. 3 rukun ibadah. Oke. Masya Allah. Pertanyaannya betul, pertanyaan mendasar, bagaimana mengenalkan anak kepada Allah. Pak, kita tidak perlu berbicara filsafat dengan anak-anak. Anak-anak itu jiwanya suci, pikirannya suci, hatinya bersih. Ketika dia melihat alam, katakan dia menciptakan Allah. Ketika dia kagum dengan sesuatu, katakan dia menciptakan Allah. Ketika apapun yang dia lihat, dia kagumi, katakan dia menciptakan Allah. Dan anak biasanya karena fitrah dan kesuciannya tidak akan pernah banyak pertentangan. Dia akan ikut. Maka kita pun tidak perlu menjelaskan sesuatu yang rumit kepada anak-anak, tidak perlu. Kecuali suatu hari dia bertanya, yang menciptakan Allah siapa, Pak? Baru katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan kepada dia, Rasulullah pernah kabarkan kalau nanti ada yang bertanya kepada dirimu siapa yang menciptakan Allah, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Artinya tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menanamkan anak tentang Allah sementara Allah tidak dilihat, ya. Kalimat Allah tidak dilihat itu kan sudah filsafatnya kita orang besar, Pak. Anak kecil itu enggak seperti itu. Tapi kalau dia tanya, Tuhan bagaimana? Allah bagaimana? Katakan, kita enggak bisa membayangkan dia karena dia maha indah. Kita tidak bisa memikirkan dia karena kita tidak pernah melihat dia. Kita tidak bisa mengumpamakan dia karena keindahan dan kebesaran. Katakan itu. Itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan menanamkan cinta kepada anak. Hadis Abdullah bin Abbas tadi, itu sebenarnya cara Rasulullah menanamkan Abdullah bin Abbas berharap kepada Allah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau semua manusia ingin memudaratkan engkau, tapi Allah ingin manfaatkan, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat. Itu kan harapan dan cemas semuanya berkumpul. Oke. Bagaimana menanamkan cintanya, Ustaz? Kalau dia minta kepada Allah dan permintaannya sering dikasih, akan timbul rasa cinta atau tidak? Akan timbul rasa cinta. Maka hadis Abdullah bin Abbas itu dasar dalam mengajari, menanamkan rukun-rukun ketakwaan di dalam diri. Ya, tapi Rasulullah mengajarinya secara aplikasi. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya berharap di situ. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Maksudnya berharap di situ. Kalau semua manusia ingin mencelakakan engkau, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Berharap di situ. Cemas pun di situ. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mudarat kepada dia. Ya. Lalu pertanyaan ketiga tadi apa, Pak? Menanamkan bagaimana dia menjalankan syariat sesuai. Kan banyak ajaran agama sangat mudah, Pak. Biiznillah. Dengan izin Allah sangat mudah.
Ini yang sekarang kita sering lupa, Pak. Dek, makan pakai tangan kanan. Kenapa Bunda pakai tangan kanan? Jangan tangan kiri, pemali. Dek, makannya duduk, jangan berdiri kayak kuda. Coba, ini kan semuanya sebenarnya etika, adab. Tapi kalau adab nggak didasarkan ilmu, akhirnya kurang sempurna, Pak. Dek, makan pakai tangan kanan. Kenapa Bunda? Rasulullah mencintai, Allah mencintai. Kata Rasulullah, makan pakai tangan kiri itu seperti syaitan. Lebih ilmiah nggak jawabannya? Dia terbiasa mendengar larangan dan perintah itu. Kata Rasulullah, makan duduk. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh makan pakai tangan kiri. Rasulullah SAW pakai baju tangan kanan dulu. Rasulullah pakai sendal pakai kanan dulu. Rasulullah lepas sendal kiri dulu. Dia terbiasa dari kecil Rasulullah. Ketika sudah besar, ada orang pengen ngajarin dia agama, dia akan refleks bertanya, Rasulullah lakukan enggak? Tanpa kita harus ajarkan dari awal, tapi kita selalu menyadarkan Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya, ayah kenapa ayah jenggotan? Rasulullah jenggotan. Bunda kenapa Bunda cadaran, jilbaban? Allah dan Rasulullah mencintai. Bunda kenapa aku harus hafal Al-Quran? Karena kamu akan menjadi orang-orang dicintai Allah dan Rasul. Selalu kaitkan. Dan ini kapan? Kalau dari kecil berulang, itu dia dengar terus, Pak. Maka itu akan menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya. Seandainya suatu hari dia mulai ABG, terpengaruh dengan teman-temannya, tetap dia akan kembali kepada settingan awal. Apa settingan awalnya? Dari kecil ditanamkan Allah dan Rasul. Beda dengan orang yang dari kecilnya nggak ditanamkan cinta Allah dan Rasul. Begitu sudah mulai ABG, kenal teman-teman, rusak. Begitu rusak sama teman-temannya, mau kembali ke settingan awal. Settingan awalnya apa? Kosong, nggak punya apa-apa. Maka tetap rusak terus. Ustaz, saya udah nggak mondokin anak saya, Ustaz, tapi begitu kuliah kok luar biasa ya, Ustaz. Pergaul sama teman-temannya. Sabar, doa. Insya Allah, kalau kita doa, kita sabar, kita nasihati dengan cara yang tepat. Ya, nasihat itu bagaikan obat, Pak. Nasihat itu bagaikan obat, terutama bagi anak-anak remaja. Kalau obatnya kebanyakan dosis, tambah sakit dia. Kalau obatnya kurang dosis, nggak sembuh-sembuh dia. Nasihat itu bagaikan obat, jangan kebanyakan, jangan kekurangan, sesuai dengan kadarnya. Insya Allah dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya bagaimana menanamkannya, semua amalan yang kita ajarkan, yang kita perintahkan, yang kita contohkan, sandarkan ke Rasulullah. Jadi jangan sekedar hanya melarang, tapi tanpa ada argumen yang kuat. Ya tadi seperti tadi, kenapa makan tangan kanan, pokoknya tangan kiri pamali. Ini kan argumen nggak kuat, Pak. Maka itu kalau orang bertanya sedikit keluar, adab dulu atau ilmu dulu? Ustaz, ilmu dulu. Makan pakai tangan kanan itu adab. Maaf. Tapi kalau nggak berdasarkan ilmu, hanya sekedar adab, nggak ada pahalanya, Pak. Kenapa makan pakai tangan kanan? Sopan santun. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena mencontoh Rasulullah. Yang mencontoh Rasulullah berarti makan pakai tangan kanan, adabnya di atas ilmu. Maka ilmu itu penting. Ya, jadi kita ajarkan anak kita ilmu dan kebiasaan ilmu tersebut. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain, tafadhol. Ya, jika tidak ada kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Jangan lupa ingatkan keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ingatkan tujuan hidup kita, ingatkan bahwa tugas kita kepada Allah adalah ibadah. Ingatkan bahwasannya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatkan tentang salat, ingatkan tentang ketakwaan, ingatkan tentang berharap kepada Allah. Jangan pernah khawatir dan cemas dengan takdir Allah. Jaga hubungan dengan Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.